Halo dulur Jatim, dimanapun Anda berada, luar biasa hari ini kami menyapa Anda kembali di Revpod. Nggak paham hukum, yo repot. Nah, Revpod merupakan podcast inisiasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bersama dengan JDIH Jatim, yang tentunya hari ini kita akan mengajak Anda membahas berbagai macam topik-topik yang menarik, terutama tentang peraturan-peraturan daerah maupun hal-hal seputar Provinsi Jawa Timur yang kiranya perlu diketahui oleh berbagai macam masyarakat. Hari ini bersama saya Briansyah Dewandri, dan kalau kita membahas satu topik satu ini merupakan sebuah topik yang cukup hangat dibicarakan, yang sangat erat kaitannya dengan ekonomi kerakyatan, yang merupakan semangat dari Astacita ke-6 Prabowo Subianto, yaitu Presiden kita, Presiden Republik Indonesia. Nah, hari ini juga kita akan membahas terkait koperasi dan peraturan-peraturan yang membawahi di Provinsi Jawa Timur. Kalau kita tahu bahwa koperasi merupakan satu hal yang diniscayakan menjadi salah satu upaya untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dari akar rumput yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang besar terhadap hadirnya koperasi. Hal tersebut juga mengacu terhadap Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil yang menjadi payung hukum untuk memperkuat basis perekonomian kerakyatan. Dan selain itu, hadir juga Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Bagaimanakah peraturan itu bisa kita maksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama mungkin ya, yang kita akan bahas sedikit tentang koperasi kali ini. Oleh sebab itu kita akan membahasnya bersama dengan beliau-beliau yang sudah hadir dan juga menemani kita. 3 narasumber kita, izin kami perkenalkan di hadapan Anda. Yang pertama, beliau adalah Wakil Ketua 2 Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ada Bapak Haji Agus Cahyono, SHI, MHI. Pak Agus, terima kasih banyak sudah membersamai kami. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya, kami juga menghadirkan di hadapan Anda, beliau anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Bapak Eri Komala, SHMH. Pak Eri Komala, terima kasih juga sudah bersama kami. Dan hadir juga bersama kami, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Bapak Fatan Syarif Purnama, SE, ST, MAP. Pak Fatan, terima kasih juga sudah bersama kami. Luar biasa ya, ini sudah lengkap berarti ya. Kalau kita membahas ini, terutama saling berintegrasi beliau-beliau ini nanti. Nah, pertanyaan yang mengawali dalam pembahasan kali ini, mungkin saya ke Pak Agus Cahyono terlebih dahulu. Sebenarnya mengapa sih Pak DPRD itu merasa perlu melahirkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang perlindungan dan juga pemberdayaan koperasi dan usaha kecil, dan apa urgensinya di Provinsi Jawa Timur? Monggo Pak. Yang jelas dengan terbitnya sebuah perda itu kan memberikan kepastian hukum dan sebagai pijakan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk proses pembangunan di wilayah Jawa Timur. Apalagi kalau kita berbicara terkait dengan koperasi, pemberdayaan UMKM, itu kan perlu landasan hukum yang memberikan pijakan. Tanpa itu Pemprov akan repot ya, sebagai pijakan untuk melakukan proses pengawalan, proses pemberdayaan untuk warganya di wilayah Jawa Timur. Oke. Pak Agus, bersama dengan rekan-rekan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur juga, kalau melihat mungkin masalah-masalah mendasar yang erat kaitannya dengan koperasi dan juga usaha kecil, apa yang menjadi perhatian dari panjenengan dan juga rekan-rekan di sana? Ya, kalau kita mengacu ke Perda Nomor 1 2024 itu kan kita berbicara tentang perlindungan. Karena kita tahu misalnya koperasi, kemudian usaha kecil itu kan perlu perlindungan, perlu pengawalan dari pemerintah, karena dia harus bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar, ya, misalnya untuk mengawal kualitas produk, mengawal harga, kemudian pasar. Nah, ini pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu hadir untuk mengawal koperasi atau UMKM, ya, usaha kecil dan mikro itu. Oke, ini menarik. Berarti artinya masalah-masalah dasar ini memang harus dipayungi dengan peraturan yang memang ada, gitu ya Pak? Ya harus, karena yang pemerintah provinsi itu kan mengelola sebuah anggaran ya tanpa
apa itu namanya satu pijakan, satu landasan hukum, saya pikir Pemprov juga akan tidak mampu berkutik ya, tidak berani melangkah. Karena yang namanya Pemprov melayani masyarakat berbasis anggaran, kalau anggaran itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya otomatis akan ya ada masalah di kemudian hari. Ya, apalagi ini menyangkut masyarakat desa ya. Untuk kita punya cita-cita untuk mensejahterakan rakyat Jawa Timur, APBD perlu hadir di masyarakat, mengawal ekonomi di level desa. Ya, ini keberadaan Perda sebagai pijakan, saya pikir ini sangat urgen sekali. Baik. Matur nuwun. Saya lanjut ke Pak Erick Komala nih. Melalui hadirnya Perda ini mungkin ada behind the making dari Perda ini. Mungkin dari Pak Erick Komala bisa sedikit menceritakan tentang bagaimana dinamika pembahasan Perda terkait Perda nomor tadi yang sudah disebutkan. Lalu mungkin apakah juga ada keterlibatan dari masyarakat maupun juga mereka-mereka yang terlibat dalam koperasi desa maupun juga pelaku UMKM dari Pak Erick Komala seperti apa? Iya, saya rasa memang kita banyak melakukan sosialisasi, ya, tentunya sosialisasi ke masyarakat. Kita juga artinya tidak berakhir di meja kami aja. Perda-perda itu cuman sosialisasi kita lakukan terus. Ada rapat dengar pendapat untuk melibatkan masyarakat, tentunya desa. Kita pengen tahu bagaimana nanti koperasi ini bisa jalan terus, Mas. Jangan hanya awal aja sudah buka, nanti lalu tutup dengan berbagai hal. Persiapannya kurang. Jadi masukan-masukan dari masyarakat banyak yang kami terima sudah. Oke. Bagaimana dengan tanggapan mungkin dari hasil Perda tersebut ada klausul yang mengatakan 30% untuk area promosi UKM ya, dan juga 40% belanja pemerintah untuk koperasi UKM sendiri. Nah, dari Pak Erick Komala seperti apa ini? Ya, ini tentunya menjadi catatan kami. Ya, menjadi catatan kami karena ini akan mempengaruhi pasar di sekitar situ. Ya. Artinya ada pendapat bahwa wah ini akan mencaplok toko-toko rakyat yang ada yang selama ini sudah kena minimarket modern, apalagi nanti ada koperasi ini. Nah, bagaimana dengan toko-toko kelontong yang dihidupkan oleh masyarakat sekitar dengan adanya koperasi ini? Nanti ada harga jualnya, ya, ada mengenai HET-nya bagaimana. Jangan sampai ini menjadi masalah baru bagi masyarakat desa ya umumnya ya. Betul. Ya, begitu ya. Oke, berarti sudah jadi pertimbangan ya Pak ya hadirnya klausul. Rok ayo ngopi. Jaluk. Dhewe kono lho. Warung itu tutup kok oleh kopi. Lah iku, mari gawe sak gelas gawe aku. Warunge tutup. Walah, anu ngene lho, nek kon jaluk sak gelas ae. Aku ati mangan tahu iki lho keseret. Iku tuku nanti. Jadi gini. Karep papat tak tutup warung. Oh, mangkane tutup cepet. Apa sih, Kang? Winginane lagi biasa. Ya. Kesangone cair. Cair apa? Wong kene durung bayaran kok sampian paling wis cair. Kowe karo aku sak pabrik, nek kowe urung cair, aku ya urung cair. Ngono lho. Terus kapan awak dhewe nyekel duwe? Wis ngene ya iki. Umpama duwite wis cair, arep mbok tukokne apa? Lah, ya investasi dong. Investasi apa dong itu? Loh, pekarangan. Nek aku ya invest wedhus ae. Nek sampeyan iku investasi wedhus, sampeyan jelas ambu wedhus membendino gombol wedhus. Warga yo gak seneng krono ambune. Ya kumpul tapi kan gak ngeloni. Masa mampu. Ya jelas mampu lah mau sampeyan nglibet dek kono. Tapi penak ning wedhus timbang tuku pekarangan. Yo enak pekarangan sih. Wedhus tuku papat, wis isuk diculno sore mulih parek. Culnoe nanti. Ya terserah wedhuse. Nek sampe mangan tanduran wedhus iku jelas tak pedhot. Loh, lah apa salah mangan tanduran? Aja wedhuse le. Terus Wonge pedhoten. Tapi yang ngono nek ngantek wedhus mangan sayur mendem. Wah, tak
suwek. Loh, gak masalah disuwek kok gak dipedhot. Wis gak iso. Sampeyan kan sing duwe. Wedhus iku harusnya kan diurungi tata krama supaya gak mangan tanduran. Gak ngerti justru wedhus sing ndoro kromo. Apa Ono wong lungguh kene wedhus. Tahu ono wedhus ngadeg nyembrangkang ora kaya ponakanmu. Ono selamatan peluwayan riwari. wedhus kan sikile apa? Kamu gak ada. Ya aja jotos-jotosan ngono ngomong-ngomong. Ya gak iso sampeyan kok atur. Ngono pasti aku kok ya gak. Aku lagi awal. Aku sih karo apa sih? Rai mau ganti. Kulo kene. Oh iya. Lah iya. Warga kene mek loro dina tukaran. Iku lho. Iya iku marahi. Aja iku-ikuan iki masalah apa? Wedhus lho mangan tanduranku. Gak iso ta ngomong. Lah wedhus kanthi gak dicancang barang iku. Lah wedhus nyancang aku lah berarti ngekang karepe wedhus. Tidak ndiprik kewedusan aku jenenge. Gak ngono. Kebunmu kaya ono Pak. Lah Pak Grono. Ya apa sih? Nek diambil pakel apa biayanya mana? Harusnya pedusnya iku sih kayak kandang. Isik tamaren wae. Cek wani ya? Ngene lho. Cek wani ya? Ngene lho. Tak culuk bebas. Wong kebunmu kan ngene, ya boleh nang meja hijau. Lah aku ingin seneni bojoku kok. Apa? Alah, dilihat lho. Meja hijau itu pengadilan iki lho. Ngono iku lho. Oh, aku. Masih kleru-kleruku dhewe lah apa? Sik nang pengadilan ya boleh wis gak ono marine ngene iki nang pengadilan. Oh, pengadilan. Iya, Bayar mana pengacara? Duit mana? Pisan wis. Pemerintah itu menyediakan program perlindungan hukum gawe wong melarat-melarat sing Lah ngene iki malah sing marat ate dihukum. Lho, kok dihukum perlindungan dilindungi. Mesti menang aku. Sik ngene ya iki. jelas aku sih. Menang aku. Sik Kowe ngalah wae kok tak bratoni. Moh, males ah. isik Ngalah. tak telepon lagi lho, aku duwe kanca. Iki lho Bu Lili iki lho, ahli hukum. Halo. Bu Lili. Oh, nggih, Cak Amin. Nggih, selamat siang, Bu. Selamat siang. Sedang di mana? Di kantor. Oh, di kantor. Saya ada permasalahan masyarakat lagi, Bu. Ya udah monggo, saya di kantor kok. Silakan datang ke sini. Oh iya. Ayo Rono. Ayo Rono wong loro iki, wong loro. Urusanmu lho ya. Wong loro. Wis wong loro iki lho. Kok urusanku. Ayo. Ojo coba. Belum enggak? Kelem lah. Aku mau sama. Isik. Ayo, aku nanti. Kene lho. Stop Bapak. Loh, Iya. Mau kemana Bapak? Manut ini lho. Mau ke Bu Lili, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Sudah janjian Bapak? Sudah. Sudah. Mohon izin Bapak. Ini Pak. Nggak boleh pakai sandal Bapak. Harus pakai sepatu. Lebih yang sopan tuh loh Bapak. Harus sepatuan. Iya Bapak. Waduh, Pak, ini orang-orang miskin, Pak. Iya Bapak. Kita bukannya mencegah atau nggak perbolehkan, tapi itu syarat dari kantor gitu. Pinjem lho. Pinjem ada, Pak. Pinjem. Monggo saya ambilkan. Ini kok sepatu minjem dadi kowe barang yang melarat. Ngono gak boleh mukono. Oh, enggak ya karo lah peraturan ya kamu ke kantor. Nah, ini Bapak. Monggo. Harus dipakai Bapak ya. Digawe kabeh. Mohon maaf ya, Pak ya. Iya, Pak. Saya mau antri ke sana dulu. Langsung. Barangkali beliaunya sudah menunggu atau gimana tuh. Nggih. Monggo. Terima langsung kasih ya, aja, Pak. Oke. Sun, Pak. Bu Lilinya ada? Ada. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Cak Amin. Ana apa, Cak? Monggo pinara. Masalah tok. Nggih, monggo pinara. Sing kula telepon wau lho, Bu. Oh, nggih. Sing masalah menika batopan kali ponakane Sarip niki. Nah, niki kan mboten percaya lek kula sanjangi teng Pemprov Jatim wonten bantuan hukum masyarakat miskin. Nggih, ngoten. Nggih. Kula nggih mboten percaya wong kula mboten tau dibantu. Lho, lah yen gak ana masalah jenengan terangaken, Bu. Nggih. Saiki sak durunge aku nerangno, aku takon. Ana masalah apa? Aku masalah kula. Ya sing aja masalah sing akeh ke situ ae. Jadi tadi niki lho, Bu, tandurane niki dipangan wedhus niki. Nggih. Lah, Wedhus iki mangan tanduranku. Dadi ngeten lho Bu, tandurane niki dipangan wedhus. nang Ngeten lho Mbak.
Jatim iki dos pundi? Iki malah jangan hubungan keluarga sih. Kasih. Iki cek ponakan. Nek masalah ngene iki mau mek perkara wedhus mangan tanduran, ya apa nek dirunding damai wong cek hubungan keluarga. Udah tanduran jaket tukul lah, wedhus nang tugel iki lah sing ngelas. Lho niki wong anyane tuwa ya garo aturan. Aja nyandak umur tua-tua lho. Lah sampe kan iso ngomong wedhus gak karo tanduranku. Ngomong ya apa wedhus itu kok. Ya nek wis ngomong aturan, berarti iki perkara iki apa digona pengadilan. Lah karepe ngoten wong damai mboten saged to. Mboten usah Bu. Udah usah Bu yo, gak usah yo. Enggak makan ngotokno bodongan. Kalangan duit neh ya. Enggak bayar pengacara. Iki lho. Oh, ngene nduk Jawa Timur iku ana program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Nah, nek sampean-sampean iku di masalah hukum, sampean kategori masyarakat miskin, ya iso dibantu karo pemerintah Provinsi Jawa Timur, memang ono. Mboten bayar. Tapi gak bayar, cuman kudu ono persyaratannya. Pertama, surat keterangan miskin. Kedua, bukti-bukti perkara niku mau kudu ono. Nek iku mau jarene wedhus mang tegalan-tegalane rusak kabeh tandurane, ya ono buktine. Mbok dipoto, mbok didodokno kan kok mesti didelok buktine. Kan perkara iku gak hanya didelok sepintas nek laporan tapi ono buktine. Nah, itu ditunjukkan semua di bawah. Bisa nunjukne kula Bu. Kali lho Lah wedhus wis tugel. Lah kok kan saksi mata wong wedhus ini uraine mboten ada kok ini iki kok. lho sing talang. Jelas aku. Enggak ngene lho, wis ngene wis. Bukti-buktine ndi? Bukti apa? Berkas-berkas mau lho. Berkas apa? Sing wedhus ambek tanduranmu mau lho. Wong iku sik umpama. Iya. Iya. Tadi gurung ono masalah. Umpama. Umpama, ya wis sak ngono. Umpama tak pikir ya wis gak apa-apa. Iki kula ngapunten lho, Bu. Oh. Lah nek umpama berarti ya bantuane hukum ya umpama. Ngapunten lho, Bu. Cek sepuro kon. Nggih, nggih. Umpama digoreng ini Kata kado. ngapunten paling boten kula ngerti aturane pemerintah provinsi tentang hukum nggih. Kula boten saged ngaturi napa-napa niki turan wingi. Wah, lah sih Cak, wis gak. Kene kalau ngono-ngono iku wis. Gratis ya gratis, wis gak usah nek ngono-ngono ya. Tapi gak apa-apa wis sing penting saiki sampean kabeh Cak Amin ya. Cak Sarip, Cak Topan iku ngerti bahwa di Provinsi Jawa Timur ada program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Artinya jika ada orang yang punya masalah dan kategori masyarakat miskin yang biayanya berasal dari Provinsi Jawa Timur. Nang Pasar Atom tuku klambi olahraga. Muline tuku apem karo tuku suun. Entuk bantuan hukum iku hak kabeh warga. Ben urip tentrem, guyub lan rukun. Oke, baik, dari Pak Eriko Mala kita ke Pak Fatan. Pak Fatan yang ini sebagai yang langsung di lapangan nih sepertinya ya, membawai rekan-rekan koperasi nih. Pak Fatan, pertanyaan yang menarik adalah setelah terbitnya Perda dan juga Pergub yang akhirnya kita sudah jalankan bersama ini, langkah pertama yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan juga UKM Provinsi Jawa Timur untuk sosialisasi terlebih dahulu nih Pak, langkah-langkahnya seperti apa agar mungkin harapannya Jawa Timur kan luas, 38 kota kabupaten, bagaimana agar sosialisasi Perda Pergub ini bisa sampai ke masyarakat gitu. Oke. Yang pertama terkait sosialisasi Perda Pergub ini ya. Jadi terkait setelah turunnya Perda nomor 1 2024 terkait perlindungan koperasi dan UKM dan juga Pergub 17 2025. Nah, kalau yang Perda terkait koperasi UKM jujur ini memang sangat membantu kami dalam melangkah. Karena apa? Karena sebelumnya kan kami dalam pemberdayaan koperasi UKM itu kan salah satunya juga diatur di Undang-Undang 23 tahun 2014. Ada pembagian tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan dengan kabupaten kota. Tapi dengan munculnya Perda 1 2024 ini, kami seperti ada panduannya gitu loh. Kita ada payung hukum yang jelas, jadi apa-apa saja yang bisa menjadi kewenangan dari kami. Dan terkait sosialisasi ini, kami telah mengundang juga dari dinas yang menangani koperasi UKM di kabupaten kota. Kita mengajak teman-teman di kabupaten kota untuk ini sudah ada Perda loh, Jawa Timur sudah ada Perda ini.
Jadi kita dalam rangka sudah ada guidance-nya, sudah ada petunjuknya seperti ini. Kemudian yang terkait Pergub 17/2025 yang tentang KDKMP, itu kami juga sudah berkolaborasi, kita bersinergi dengan teman-teman di DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, karena yang terlibat langsung dengan kelurahan, dengan desa, ini kan dari teman-teman DPMD, kita bersinergi, berkolaborasi, dan pada bulan April kemarin ada sosialisasi secara masif besar kemarin di Jatim Expo. Kita mengundang seluruh lurah dan kepala desa se-Jawa Timur. Di situ juga hadir Bapak Menko Pangan, juga hadir Pak Wamen Koperasi, Bugub juga rawuh di situ. Kita adakan sosialisasi besar-besaran apa sih KDKMP ini. Koperasi Desa Merah Putih seperti apa sih? Tujuannya itu apa sih sebenarnya? Kan mungkin masih bertanya-tanya pada saat itu. Apa KDMP ini apa? KDKMP ini seperti apa? Nah, di situ ada sosialisasi besar-besaran. Kita sampaikan kepada para lurah, para kepala desa, akhirnya biar ada satu pemahaman bersama. Setelah itu, setelah kita sosialisasikan, kemudian langkah selanjutnya seperti apa? Seperti itu ya. Langkah selanjutnya seperti apa untuk pelaksanaan program KDKMP ini. Nah, KDKMP ini langkah selanjutnya setelah sosialisasi itu diadakan musdesus, musyawarah desa khusus. Ya, berdasarkan di tiap desa atau kelurahan itu ada musdesus, melibatkan dari kami, dari dinas yang menangani koperasi di kabupaten kota, dari DPMD, juga dari lurah, kepala desa, LMD dan sebagainya, kita libatkan di situ sampai muncul satu berita acara. Nah, berita acara terkait hasil musdesus ini yang kita bawa ke notaris untuk kemudian sebagai dasar pendirian KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, seperti itu. Seperti itu. KDKMP ini kan ini ya sebagai waktu itu Juli ya Mas ya, grand opening Juli, nah, betul. Untuk target di Jawa Timur itu sebenarnya ditargetkan berapa banyak sih untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih? Kalau di Jawa Timur sendiri targetnya sebanyak 8.494 unit yang tersebar di 38 kabupaten kota. Ini tentunya jumlah yang tidak sedikit, gitu. Betul. Dan alhamdulillah pada tanggal 30 Juni kemarin itu sudah 100%. Sudah 100% dari total target terpenuhi. Di luar biasa. Ini hasil sinergi kolaborasi antara Pemprov dan juga di teman-teman yang di kabupaten kota. Bulan berapa bulan tadi? Yang untuk target 100% sudah tercapai? Targetnya itu pada saat hari koperasi sebenarnya. Hari koperasi 12 Juli itu 100%. Tapi kami alhamdulillah di 30 Juni satu Jawa Timur sudah 100%. Wow. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam ini. Siap. Segitu banyaknya koperasi, apa langkah strateginya ke depannya? Baik. Saya lanjut ke Pak Agus Cahyono nih. Pertanyaan berikutnya sebenarnya tantangan dalam pengawasan agar perda ini bisa berjalan dengan lancar maupun juga pergubnya berjalan dengan lancar. Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Komisi A, Bapak? Yang jelas pertama support anggaran ya dari Pemprov. Kita di DPRD itu kan juga punya fungsi budgeting, kita membahas anggaran, di mana Pemprov itu di salah satu isi dari perda itu kan juga melakukan pemberdayaan, bahkan membentuk tim yang mengawal pendampingan koperasi dan usaha kecil di level desa. Walaupun sebenarnya kewenangan di level Pemprov itu kan koperasi yang beranggotakan lintas kabupaten, sedangkan koperasi-koperasi yang beranggotakan di dalam satu kabupaten itu sifatnya memfasilitasi. Tapi maka kalau misalnya apa support anggota DPD, yang jelas kita mengawal anggaran, bagaimana Pemprov itu mengalokasikan anggaran untuk program pemberdayaan, pengawalan koperasi itu bisa mencakup seluruh kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Apalagi ini disampaikan dari Dinas Koperasi tadi, kita ada 8.000 sekian koperasi merah putih. Saya pikir walaupun itu ada mekanisme yang khusus ya terkait dengan kebijakan Presiden, tapi pikir Pemprov kan juga harus hadir ya mengawal proses berjalan bagaimana koperasi itu bisa tidak sekedar secara kelembagaan berdiri,
Kalau data tadi kan koperasi sudah didirikan ya. Terkait dengan bagaimana koperasi itu berjalan dengan baik lah, ini saya pikir kehadiran Pemprov harus maksimal, dan kita di DPRD akan mensupport kebijakan termasuk mengawal bagaimana anggaran itu dalam proses pembahasan ada alokasi untuk itu. Oke. Ya. Baik, Pak Agus Cahyono, kalau kita melihat Perda sebenarnya isi garis besarnya adalah keadilan, kearifan lokal, dan juga keberlanjutan terhadap koperasi. Nah, kalau nilai-nilai seperti itu, kalau Bapak implementasikan maupun juga Bapak mengejawantakan hal tersebut seperti apa, Pak Agus? Iya, kita tahu ya, azas koperasi itu kan kebersamaan, gotong royong ya. Jadi kalau kita bicara keadilan, katakanlah keadilan pembangunan di Jawa Timur atau pemerataan pembangunan atau pemberdayaan ekonomi itu bisa merata adil di seluruh Jawa Timur. Saya pikir koperasi itu bisa menjadi ujung tombak untuk ke arah itu ya. Misalnya koperasi, kemudian dia menampung produk-produk UMKM lokal di wilayah tersebut. Kemudian karena ini menjadi tanggung jawab bersama, bisa jadi masyarakat setempat juga akan membeli produk mereka ya, produk lokal mereka. Kemudian apa itu namanya, juga mereka bertanggung jawab bagaimana produk itu berkualitas, bisa bersaing. Kalau ini tumbuh di seluruh wilayah Jawa Timur, pembangunan pun akan merata, perekonomian itu akan merata di seluruh Jawa Timur. Itu mungkin secara teknis ya, kita mengejawantahkan terkait dengan target dari bagaimana keadilan, bagaimana pemerataan ekonomi itu bisa tumbuh di seluruh wilayah Jawa Timur. Artinya bukan cuma kuantiti yang besar, tapi juga kualitas daya saingnya, Pak ya? Iya, kita sebetulnya bisa ini ya, Mas Fatan ya, bisa juga mereview ya. Kita kan ada data-data koperasi-koperasi yang pernah berjaya di Jawa Timur. Dalam perjalanannya ada yang mungkin sempat surut, ada yang sampai sekarang sejak dulu terus bagus ya. Itu saya pikir ini bisa menjadi pilot project untuk koperasi-koperasi yang sekarang mungkin baru dibentuk, itu koperasi merah putih. Dan harapan, dan di Jawa Timur saya pikir tidak sekedar koperasi simpan pinjam saja yang berjaya. Mungkin ada beberapa titik yang memang ya, dia punya produk tertentu, termasuk produk-produk UMKM. Bahkan beberapa titik ada yang koperasi itu mengelola pariwisata di lokal wilayahnya. Saya pikir ini bisa menjadi juga kajian di dinas koperasi. Kita di Pemprov ini memberikan arahan, kita ikut istilahnya hadir. Salah satu pengawalnya kita mungkin bisa mengajak profesional untuk mendeteksi potensi. Misalnya, potensi wilayah ini apa? Produk apa? Mungkin apa yang bisa ditumbuhkan? Dan koperasi bisa hadir kayak apa terkait dengan potensi itu. Katakanlah kalau kita bisa bicara potensi wisata, mungkin tidak semua titik, tidak semua desa itu kita bicara wisata. Katakan di situ ada produk lokal, misalnya koperasi susu, karena di situ ada sentra ternak. Ya, mungkin beberapa titik ada yang sukses. Kopi mungkin, Pak. Nah, misalnya di situ ada perkebunan kopi yang perkebunan rakyat yang mulai tumbuh. Nah, koperasi hadir, bisa membantu terkait dengan penyuluhan, bisa mendatangkan bibit yang berkualitas, bahkan pendampingan proses menanam, pemupukan, dan dan itu dekal ketika masyarakat kesulitan misalnya untuk modal pengembangan, saya pikir koperasi juga hadirnya di situ. Dan Pemprov ini harus serius ya, terutama dari dinas koperasi ya, sehingga masing-masing wilayah nanti akan tumbuh ekonominya dengan kearifan lokal tadi. Kearifan lokal itu sesuai dengan produk unggulan daerah, itu potensi yang muncul di wilayah tersebut. Dika mau netar Dika. Halo monitor. Belmu nena belmu ihu. Oke Pak, oke. Ihu. Ya. Yo ihu. Ihu ne dawa ihu. Aduh. Yo Pak.
bapakmu iki nanti. Iko, burine kuat iko. Yo, Mak. Kok nyambut gawe arek sakmu nang sekolah. Wes, ngene. Ngeluk ukir barang kok. Arek sini ojo kongkon dodol. Sama kongkon sapa? Arek sakmene iki sekolah, Dak. Sekolah. Belajari berbisnis. Iya belajar tapi arek sakmene iki sekolah. Kongkonan sekolah sih. Belajari kono kok. Ngene lho. Lu tak kaplok kono bapak kok. On sekolah. Saya arek sakmene iki sekolahno sing nyambut gawe sampean. Anak iki bantu. Belajar kil. Iya belajar tapi belajar nang sekolah ya belajar. Iya. Dan apa iki belajar berbisnis. Sekolah koyo guru. Ngene lho, Cak. Dadi arek sakmene iku sekolahno cek duwe tata krama, duwe adab, pinter. Ayo. Ngono pelajarane ono akeh. Lah iki mang pelajaran aku mek dawa. Dawa pelajaran iki. Dik, ampen sekolah tak gak sih? Pengen. Oh, pengen sekolah. Aku ya pengen aku kan sekolah. Ya kuwi sekolah. Pengen sekolah. Pengen. Berarti padha wong telu kembar. Gak kembar, gak. Sing penting iki sekolahno. Ngawur ae. Sekolahno arek iki. Iya, Jane apa iki, Bang? Tak pantun klokono tak pantau. Pantau. Ah, tak wuruhi carane Iya, tapi arek sakmene iki kudu sekolah sih. Wangi gak dikongkon koyo ngene, Rek. Sekolah mari sekolah lulus. Monggo. Ah, nggih. Semale nggih. Hei, sekolah sih arek sakmene. Sekolah. Apa? Iya, Bojoku bisa sekolahno. sing sekolah iki arek cilik dudu wong tuwek. Sing wajib sekolah arek cilik. Aku pengen lurus. Kayak arisan sampean niku kok sekolah malah. Iki ae malah gelem tak gak Dik? Bojomu tak sekolahne wis. Gak masalah bojo. Iki ae tak sekolahne sampean gak kuat kan sekolahno arek. Permisi ono apa iki rame-rame. Bu, ana tamu, Bu. Iki Lah tak permisi ndok kene kok ana tamu ae. Ini lho iki ono tamu. Kok nyela bojomu kok? Bu, ngapunten niki Bu nggih. Ibu saking pundi, Bu? Saya dari Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Tepak, Bu. Tepak apa sih? Aku teh ndok hukum wis ngeten. Tolong pecek. Ora, ngeten Bu. Ngeten. Niki Cak Silo niki yugane Cak Silo. Lah Nggih. umur sakmene niki dikongkon nyambut gawe gak di sekolahno, Bu. Sampeyan PA niki. Lah iya. Niki kakek Ngene lho Cak, didik anak untuk di kon belajar sinau nyambut gawe iku apik ae gak apa-apa. Tapi sik tak kandhani sik lah nek arek sik sakmene iki sik wayahe sekolah, sik iku wajib belajar. Pemerintah iku ono program wajib belajar dan iki sesuai mbek aturane. Sekolah belajar iki. Nggih, ono undang. Ya belajar iku ono loro, belajar sing fisik, belajar nyambut gawe, ambek belajar nduk sekolahan, piye carane berbahasa sing baik. Iku ono undang-undange, Cak. Ono undang-undang dasar, ono undang-undang perlindungan anak. Nah, iki ono kabeh nang kono iku pemerintah wong tua iku gak hanya hak tok ngongkon-ngongkon anake tapi ono kewajiban nyekolahno, ngono lho. Wis ya, jelas kabeh. Nang kali anak muter lewat Wonokromo. Mampir ke Putran, Bulak Kacang Koro. Hak-hak anak ojo sampai dilalekno, gawe masa depan bangsa lan negara. Bagus Cahyono. Baik, ke Pak Erick Komala. Pak Erick Komala, ini pertanyaan yang juga cukup penting ini sebenarnya. Bagaimana sih DPRD melihat peran koperasi desa sebagai salah satu instrumen pemerataan ekonomi melalui Asta Cita ke-6 Presiden Republik Indonesia? Ya, kalau saya pribadi yang menjadi catatan adalah tata kelola dan kualitas SDM tentunya. Tata kelola dan kualitas SDM dulu ini ya. Baik. Itu yang harus didahulukan. Jadi jangan sampai nanti operasi berjalan itu tata kelolanya buruk ya. Artinya sistem manajemennya juga harus diperhatikan. Yang tidak lupa adalah SDM-nya. SDM-nya harus bisa sudah digitalisasi kan sekarang. Betul. Jadi kayak di beberapa tempat di Jember khusus contohnya itu petani tebu sudah
sudah bisa digital sekarang seperti itu. Kalau di Surabaya ya banyak, kalau di Surabaya ada Ipekennya, kota Surabaya itu sudah tumbuh pesat secara digital. Nah, tantangannya adalah kalau di desa ini bagaimana menyiapkan SDM-nya dan tata kelola manajemennya. Jangan sampai program nasional yang bagus ini itu nanti kalah karena SDM-nya tidak siap. Kalau dari Pak Eri Komala, hadirnya anak-anak muda, generasi muda itu penting nggak sih Pak? Kalau dulu zaman kita ya, koperasi itu mungkin yang kenal-kenal ya kita baby boomer sampai dengan milenial. Tapi kalau Gen Z mungkin masih harus meraba lagi karena baru koperasi Desa Merah Putih ini. Kalau dari Pak Eri Komala memandang anak-anak muda, bagaimana harusnya mereka berperan? Iya, harusnya ini dilibatkan ya. Anak muda ini harus dilibatkan karena dalam tanda kutip koperasi ini kan sudah old school ya. Nggak ada yang kenal nih koperasi. Koperasi ini badan usaha bagaimana sih, gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada UMKM ya. Banyak UMKM, ada startup dan yang lain-lain. Jadi kalau anak muda tidak dikenalkan program nasional yang seperti Merah Putih ini, ya sangat disayangkan. Jadi harus ada anggota anak muda, misalnya itu di level desa ya. Kalau di Surabaya mungkin di level kelurahan ya. Ya harus dilibatkan seperti pemuda-pemuda di sana ya, seperti Karang Taruna contohnya, Karang Taruna. Jadi mereka harus involve karena ini kan koperasi ini usaha ya. Bukan BUMDes ya, usaha. Artinya bagaimana cara menghidupkan koperasi ini. Tentunya dengan masukan-masukan yang baru, yang ada trendingnya apa sekarang, koperasi bisa banyak hal, melakukan banyak hal. Tadi seperti Pak Agus bilang, bisa sampai ke umroh ya Pak ya. Menarik sekali itu. Mereka punya ide. Ya, kemarin itu saya sempat hadir di sebuah acara desa. Desa itu punya koperasi dan koperasi itu bekerja sama dengan pihak ketiga, salah satunya dengan travel umroh. Ada peluang di situ masyarakat itu karena sekarang booming ya umroh ya. Masyarakat yang umroh sedangkan anggarannya terbatas lah, itu koperasi hadir. Siapa yang mau umroh mungkin dia punya budget sekian. Dia kerja sama pihak travel, biro travel itu koperasi yang kerjasama, bukan person ini ya. Koperasi dengan pihak travel akhirnya diberangkatkanlah oleh koperasi itu. Kemudian ya akhirnya apa itu namanya baru pelan-pelan ya apa itu para nasabah tadi ya membayar melunasi biaya umrohnya itu. Ya, itu kan perlu kreativitas. Mungkin bukan sekedar umroh ya, bisa juga katakanlah. Kalau misalnya sentra susu sapi peternak susu sapi perah itu ya, koperasi kerjasama dengan pabrik bahkan dengan pabrik susu yang sudah besar itu. Misalnya kalau kita pernah dapat cerita koperasi tebu, rakyat sebetulnya dengan koperasi kan koperasi soalnya bisa menjamin harga, ya menjamin harga. Koperasi melakukan kerjasama dengan pabrik tebu, pabrik penggilingan tebu. Akhirnya dari petani dan pabrik ini ada yang mengawal. Sebenarnya salah satu pengawalan koperasi kan di situ, dan ini bisa ke semua produk ya, ke semua produk. Ini misalnya apa sekarang yang lagi booming di wilayah Jawa Timur, termasuk gini, misalnya di wilayah saya kan Trenggalek ya, dapil saya Trenggalek itu ada 2 pelabuhan Nusantara untuk tangkap ikan laut ya. Itu ketika musim panen mereka bingung, kadang harga jatuh. Tapi ketika musim paceklik mereka ini repot hidupnya karena tidak ada penghasilan. Jadi koperasi bisa hadir di situ. Ya, dia kerjasama dengan cold storage atau dengan pabrik. Karena ketika ada panen raya laut itu, koperasi menyalurkan lewat ini ke titik-titik pemasaran, ke pabrik atau ke produsen pengolahan hasil panen ikan. Nah, kalau dibiarkan nelayan berjalan apa adanya, dia tergantung kepada tengkulak, terbatas. Tengkulak mengasih harga daripada nggak laku, daripada busuk, ya sudahlah. Lah ini sebenarnya koperasi itu bisa hadir di sini. Toh koperasi nanti kan juga ada fasilitas, mungkin anggaran ya bisa oleh pemerintah sehingga bisa membeli produk para nelayan itu. Saya pikir harapan kita ya, koperasi ke depan, apalagi dengan tren koperasi Merah Putih, itu bisa menjadi solusi ya dari beberapa problem-problem ekonomi di masyarakat yang kadang-kadang masyarakat itu berada dalam tidak pasti ya. Kalau sekarang
kita melihat misalnya para peternak ayam pedaging, ayam potong ya. Itu sekarang kan mereka banyak kemitraan. Jarang dia apa itu namanya mandiri. Karena nanti akan dipermainkan harga pakan tinggi, harga pakan tinggi, harga jual jeblok. Dia pilih bermitra. Lah saya pikir koperasi ini bisa memposisikan diri sebagai mitra. Kalau sekarang kan banyak peternak kelas besar ya, mereka ternaknya ya ribuan, ribuan. Bagi usaha kecil kan mungkin terbatas dia potensinya lahan, kandang dan sebagainya. Dia mungkin bisa beternak dengan sejumlah mungkin 500.000 secara kecil lah. Tapi nanti koperasi itu menjamin ketika dia saat panen, dia punya pasar yang jelas. Saya pikir koperasi nanti ke depan harapan kita lebih bisa banyak berkiprah untuk menjadi solusi dari problem perekonomian di masyarakat kita. Nah itu tadi ya, waktunya untuk kita berkolaborasi tapi tidak untuk berkompetisi gitu ya Pak ya. Baik, ini terima kasih. Barang. Bos, uangnya palsu. Transaksi batal, uang yang resmi nih. Barang yang sampean jual juga tidak resmi, tidak ada cukai, jadi sesuai. Terus apa ini Pak? Memproduksi dan menjual rokok tanpa cukai adalah melanggar hukum. Ada pasal-pasalnya. Ayo, rokok ilegal. Pak Fatan, ini melanjutkan lagi dengan Pemprov Jatim kan selalu hadir ya Pak ya dalam setiap apapun program dan sebagainya ya. Salah satunya adalah untuk koperasi kelurahan Desa Merah Putih ini sendiri. Bentuk dukungan terhadap mereka seluruh Jawa Timur dari Pemprov Jatim itu melalui Dinas Koperasi dan UKM seperti apa? Apakah berupa modal awal atau seperti bantuan akte notaris juga, pelatihan SDM atau fasilitas digitalisasi atau seperti apa yang diberikan? Oke, jadi gini Bapak, terkait dukungan Pemprov Jatim terhadap KDKMP ini, jadi mulai awal itu terkait pendiriannya. Jadi kan tadi yang seperti kami sampaikan tadi itu terkait sosialisasi dulu awalnya. Apa sih tujuannya, apa sih KDKMP ini untuk apa sih? Jadi kan sebenarnya tujuannya kan ada dua, yang utama ada dua. Jadi terkait untuk kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan. Terus yang kedua pemerataan ekonomi. Sebenarnya itu kalau kita berangkatnya kan dari situ, pemerataan itu kan sampai ke level desa. Ini sebenarnya disampaikan oleh Pak Agus. Jadi harapannya nanti emang KDKMP ini seperti yang Pak Ek juga sampaikan itu hadir sampai ke level paling bawah, sampai ke level desa, kelurahan, dan juga kalau bisa mengangkat potensi yang ada juga di daerah masing-masing. Karena kalau KDKMP sebenarnya ada 7 gerai. Kalau berdasarkan di Juklak dan juga di Pergub 17 ada 7 gerai, tapi ada juga tambahan di poin H, yaitu mengikuti dari potensi yang ada di wilayah masing-masing. Seperti itu. Jadi misal wilayah tepatnya Pak Agus di Trenggalek misalnya ada kopi misalnya, itu bisa sebenarnya kita angkat di situ. Mungkin di Surabaya ada sektor jasa atau apa, bisa diangkat seperti itu. Atau mungkin kalau kopi kan juga banyak juga kopi, mungkin di pertanian dan sebagainya. Seperti itu. Dan kalau kami yang pertama kemarin kita pasti pertama sosialisasi dulu. Pertama itu lewat Zoom, kemudian ada yang sosialisasi secara masif yang besar kemarin yang kita undang seluruh kepala desa dan juga lurah se-Jawa Timur. Selain itu kita juga memberikan bantuan. Tapi bantuannya berupa fasilitasi pendirian badan hukum kemarin. Jadi dari total 8.494 badan hukum KDKMP yang kemarin itu sebanyak 1.600-an, kurang lebih 1.660 itu dibiayai dari anggarannya Pemprov kemarin. Dan kami juga berterima kasih di kesempatan pada siang hari ini, terima kasih pada teman-teman dari Ikatan Notaris. Jadi kami dapat bantuan support yang luar biasa. Jadi
dalam tempo waktu yang tidak sampai 1 tahun, hanya hitungan bulan, 8.494 ini bisa berdiri semua seperti Dapat itu. dapat Fast track ini. Iya, khusus juga. Ya. Khusus pelayanan khusus. Iya, jadi ya, terima kasih pada siang hari ini kami terima kasih pada teman-teman dari Ikatan Notaris juga. Jadi terus terkait untuk pelatihan, jadi kami ini juga momen PAPBD, jadi kami juga ini sedang mengusulkan supaya ada suatu program kegiatan di dinas kami itu untuk melatih pengurus dan juga nanti membekali pengawas. Karena koperasi ini kan suatu entitas yang dimana di dalamnya itu ada pengurus dan juga ada pengawas. Betul. Nah ini kalau kita tidak dilatih dulu, nah aku ngurus seperti apa? Saya ngawasi harusnya seperti apa? Nah ini yang kita juga nanti di momen PAPBD ini kita usulkan. Dan juga ini kami juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman di pusat, teman-teman di kementerian. Jadi untuk di 4 bulan ini, di 3 bulan ini, dari Oktober, November, Desember, ini dari teman-teman dari kementerian juga menyediakan bisnis asisten, bisnis BA, kan itu BA, yang dibiayai dari pusat, ini biayanya dari pusat. Nah nanti satu BA ini mendampingi antara 7, 8, sampai 10 KDKMP. Jadi mendampingi KDKMP dalam membuat bisnis plan. Jadi ke depan ini saya seperti apa sih? Dan mungkin kan beberapa pengurus mungkin juga ini baru juga. Berkooperasi juga baru. Itu disampaikan oleh Pak Eri tadi ya, apalagi masih anak-anak muda kan masih bingung ini kita koperasi itu apa sih? Blueprintnya masih belum tahu kan kadang belum tahu. Jadi di sini kita latih juga seperti apa berkooperasi. Dan juga nanti kami dari provinsi juga akan menyampaikan terus ke teman-teman bahwa ini loh ada contoh-contoh koperasi yang telah sukses. Ada kan di Jawa Timur juga ada beberapa koperasi yang sukses, koperasi besar, bahkan asetnya triliunnya juga ada. Koperasi. Itu bisa diceritakan Mas Fatan, mungkin pilot project yang bisa jadi percontohan teman-teman yang ada di daerah terkhusus ya kan banyak ini. Seperti apa sih koperasi-koperasi yang di Jawa Timur yang sudah jadi andalan pilot projectnya itu? Ini kalau boleh saya memberikan contoh ya, saya sebut merek aja nih. Kalau yang paling setidaknya ada 2 ini yang berbasis kedaerahan yang memang mengangkat potensi di daerah. Yang satu ada di Kanjabung di Malang. Ya, jadi koperasi agroniaga Jabung. Itu berangkatnya dari KUD. Zaman KUD sekarang berkembang, usahanya besar, bahkan asetnya juga sudah besar. Dulu dari skalanya cuma desa, sekarang sudah provinsi, bahkan sudah jadi percontohan nasional. Terus yang satunya ada di koperasi Said Pujon di Malang juga. Malang ya. Susu itunya. Nah, punya ada komoditas susu di sana yang mengambil dari anggota-anggotanya ya peternak-peternak sapi, susunya dibawa ke koperasi. Koperasi ini nanti juga akan mengarahkan ke industri besar, ada juga yang diolah sendiri. Seperti itu. Produknya enak, bagus, bahkan sudah berlabel halal juga. Nah, jadi sudah layak untuk dijual seperti itu. Ini bisa kita jadikan sebagai pilot project pengembangan koperasi yang berangkat dari desa seperti itu. Apa mereka yang kelebihannya kok bisa sampai semoncer itu Mas? Apakah dari sumber daya alam manusianya atau seperti apa? Yang pasti sumber daya manusianya. Iya, pasti kompetensi dari pengurus ini. Jadi sebenarnya kan berapa banyak sebenarnya potensi di Jawa Timur ya, tapi yang maju ya enggak banyak. Jadi memang komitmen dan memang kompetensi dari pengurus koperasi yang ada di itu sangat penting. Apalagi nanti yang koperasi merah putih itu ya. Kepercayaan anggota kepada pengurus itu harus dibangun. Ya, jadi kualitas SDM koperasi itu harus terpercaya. Kalau misalnya berdiri kemudian para pengurusnya itu kurang, kemudian masyarakat anggota koperasi itu tidak percaya, wis alamat. Kan rata-rata ketika koperasi itu muncul karena adanya SDM pengelola yang bagus, transparansi, anggaran dan sebagainya itu akan jalan semua. Ada masalah dihadapi bersama. Coba kalau mungkin ada one prestasi gitu di antara pengurus sudah rusak, moral force-nya turun, akhirnya kan nggak maju. Baik Pak Agus. Saya ke Pak Erik. Pak, mungkin ada beberapa orang yang mengkhawatirkan hadirnya koperasi digadang-gadang memang jadi motor ekonomi kerakyatan. Namun seiring ada kekhawatiran juga tumpang tindih dengan BUMDes. Nah, mungkin dari panjenengan, dari Komisi A, memandang seperti itu seperti apa supaya satu dan lain hal ini sama-sama bisa berjalan? Ya, mestinya ini
dua hal yang berbeda ya. Dan harusnya mereka BUMDes dan koperasi desa ini saling support. Karena memang sudah beda tupoksi ya. Kalau BUMDes ini dalam tanda kutip harta desa ya harta desa. Tapi kalau koperasi ini adalah usaha desa. Bagaimana koperasi ini hadir bisa memberdayakan apa yang sudah dimiliki oleh BUMDes atau harta desa tadi. Jadi harusnya saling terikat dan saling membutuhkan, bukan saling menjatuhkan. Jadi memang beda tupoksi. Tapi memang bisa saling beriringan berarti ya, mereka saling sinergi lah ibaratnya gitu ya. Iya, harusnya bisa. Itu yang diinginkan. Mungkin dari dinas koperasi juga paham sekali tantangannya BUMDes ini bagaimana dengan Kopdes tadi ini. Memang harus bisa bersinergi. Karena memang kan beberapa orang melihat sisi yang buruk itu juga gimana nanti kalau ada dua badan satu sama lain nih. Mungkin kalau Pak Agus Cahyono melihatnya seperti apa? Ya, BUMDes sendiri tidak semuanya berjalan. Ada beberapa BUMDes itu cuma data saja. Hadirnya Koperasi Desa Merah Putih itu mengambil alih peran juga bisa. Kan sebetulnya niatnya itu kan kalau secara teknis ya Koperasi Merah Putih itu membeli produk-produk desa tersebut, hasil panen masyarakat, kemudian dikelola oleh koperasi, dijual dengan harga yang terjangkau, kemudian dia membeli juga memberikan rasa keadilan kepada para produsen, kan begitu konsepnya. Ya, kalau misalnya di situ ada BUMDes yang aktif, yang bagus, dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, saya pikir bukan ancaman, akan menjadi mitra yang baik. Iya, akan menjadi mitra yang baik karena mereka pasti SDM yang mumpuni. Kalau di situ biasanya mempermasalahkan ini kenapa kok muncul Koperasi Desa Merah Putih, bisa jadi BUMD-nya di situ nggak jalan. Coba kalau dia sudah bagus nggak mas. Jadi saya positif thinking saja. Jadi kehadiran Koperasi Merah Putih itu kalau kebetulan BUMDes-nya tidak jalan, dia mengambil alih perannya untuk pemberdayaan ekonomi di desa itu. Kalau BUMDes-nya bagus, justru ya enak tinggal menjadi mitra bersama-sama untuk membangun desa. Saling ngisi. Ya, saya pikir itu peta lapangannya. Tidak perlu dikhawatirkan. Kalau Pak Fatan bagaimana Pak Fatan? Yang sering juga kita dengar permasalahan ini dari pandangan Pak Fatan. Jadi kalau setiap ada kebijakan baru ya, itu kalau kita bisa memilih sikap itu kita mau optimis atau pesimis. Tapi kalau kita lebih memilih optimis saja. Kita optimis dan harapan kami agar seperti yang disampaikan oleh Pak Erik dan Pak Agus tadi. Jadi kalau bisa memang antara BUMDes dan Kopdes ini, KDKMP ini bisa berjalan beriringan seperti itu. Kita itu ibarat kakak adik kok sebenarnya, kakak adik. Jadi bukan terus untuk saling membunuh atau saling mematikan. Kalau bisa memang saling support. Karena memang sebenarnya antara mungkin dari komoditas yang di desa itu yang selama ini dikelola BUMDes kan juga bisa nanti di dalam rangka pemasarannya atau apa nanti kan Kopdes juga bisa ikut dan apalagi misal Kopdes ini juga ada gerai simpan pinjam sebenarnya dan tapi memang untuk simpan pinjamnya memang kita himbau nih bukan untuk konsumtif sebenarnya untuk produktif untuk pengembangan usaha misal ini BUMDes butuh misalnya pinjam bisa aja seperti itu misal pinjam di Kopdes seperti itu kan bisa saling support sebenarnya karena apa ya itu tadi kita kakak adik sebenarnya antara BUMDes dengan Koperasi Merah Putih ini seperti itu Mas. Jadi bisa beriringan bisa beriringan. Oke baik Pak Agus Cahyono, hadirnya koperasi diharapkan juga menjadi akar rumput ekonomi kerakyatan peningkatannya berarti dari sektor rumah tangga nanti Pak. Nah kalau dari Bapak sendiri pandangan agar ini bisa sampai ke rumah tangga mereka yang akhirnya maju di desa-desa itu seperti apa? Harusnya strateginya, Pak? Kalau koperasi itu kan anggotanya nanti kan juga warga kan. Jadi mereka terhimpun dalam koperasi otomatis ya. Ketika dia katakanlah bergerak di bidang usaha kecil, nanti yang jelas ada pendampingan, misalnya produknya menjadi produk yang kualitas, produk yang layak jual. Kemudian ketika dia berhimpun di koperasi, otomatis akan ada pendampingan di sektor pemasaran. Harapan kita begitu. Jadi kalau masyarakat, misalnya masyarakat di desa, dia punya usaha dan ingin lebih maju lagi, ya bergabunglah dengan koperasi. Nah, itu secara otomatis.
Nah, syukur kalau seluruh kan mungkin juga Mas ya, Bisa. seluruh anggota seluruh penduduk desa itu warga desa semua berkumpul dalam koperasi Merah Putih itu. Iya, Nah, ketika dia mampu berkontribusi di situ. Berarti siapa di sini? Pemerintah desanya juga yang Iya. harus bagus menggerakkan ya. Otomatis. Karena salah satu dari pengelola koperasi Merah Putih itu kan dari perangkat desa ya kalau. Nah, itu untuk pengawasnya. Oh, pengawasnya. Kepala desanya ex officio. Officio, ya. betul. Oh, ya. Jadi otomatis kan ada ini ya keterkaitan antara Pemdes dan koperasi desa Merah Putih itu. Oke, bagus. Pak Erik, hadirnya koperasi dengan produk-produk koperasi nantinya itu diharapkan bisa sampai ke seluruh Indonesia ya. Apapun yang dia akan produknya bisa dikenal dan sebagainya. Dari Pak Erik sendiri memandang bagaimana harusnya mereka mempersiapkan go digital agar dalam hal ini nggak cuman secara wujud di fisik tapi juga mereka bisa promosi, branding dan sebagainya. Ada pandangan seperti apa dari Pak Erik? Iya, menurut saya kuncinya adalah di pelatihan SDM tetap ya. Bagaimana tadi seperti yang disampaikan Mas Watan, SDM ini sangat berpengaruh. Apalagi kita bicara digital, go digital ya. Masyarakat desa tentunya internet masuk desanya aja banyak yang belum terpenuhi kan begitu. Kita kok mau ngomong pelatihan digital yang lain. Artinya pembangunan untuk internet itu di desa sudah harus siap dulu. Kemudian baru kita bisa bicara pelatihan digitalnya. Pelatihan digital sudah terlaksana, masyarakat nanti untuk dihimbau untuk bisa yaitu tadi mempromosikan kearifan lokalnya yang dimana daerah-daerah yang lain mungkin tidak ada dengan membungkusnya sekarang secara modern. Ya, kalau sekarang bisa jual di TikTok atau jual di mana secara live, yang penting munculkan dulu potensi desa ini secara digital. Kalau sudah manual, seberapa banyak sih reach-nya? Ya, sekarang kita semua bahkan di pemerintahan itu memanfaatkan sekali media sosial karena reach-nya lebih besar seperti itu. Jadi disiapkan dulu tadi struktur pembangunan untuk internet ya, terus baru pelatihan digital tadi itu. Seberapa penting sih Pak digital dan juga anak muda di koperasi kalau dari Pak Erik? Sekarang lini apa sih yang tidak membutuhkan itu saya tanya. Semua sekarang digitalisasi Mas. Apalagi untuk koperasi tadi yang banyak kalangan yang sekarang ini nggak tahu apa sih fungsinya koperasi, apa mau dibuat apa ini, apakah ini suatu proyek politik nantinya yang tidak menghasilkan apa-apa gitu. Jangan sampai ada statement yang seperti itu dari masyarakat karena ketidaktahuan sebenarnya. Jadi manfaatnya ini tidak terlihat seperti itu. Ya, jadi nanti wah ini adalah proyek politik, ini adalah janji kampanye dan sebagainya. Gitu. Jangan sampai berakhir seperti itu. Jangan sampai ada seperti itu ya. Jadi sosialisasi secara masif itu harus. Oke, ini menarik. Percuma aku lek urip koyo ngene. Aku wis gagal dadi menungso. Saiki malah ngrepoti wong akeh. Ngertaken data aku. Pak, Bu, sepurane. Sido tagak. Kate bunuh diri kok maga. Wanita gak sih asline bunuh diriku. Sampeyan sapa? Ayo nang diombe racune iku. Ya ngomong nomormu gorong tak save iki gak ngerti sampeyan sapa. Wis gak usah takon. Gak perlu ero awakmu aku iki sapa. Nang diombe ae iku racune. Wanita gak iku, ha? Ayo. Wani. Kok gak mati aku? Ya ampun, obat loro gak mati malah kuat untukku. Kaiso, aku tuh golek cara liya. Percuma aku urip nang dunya iki. Sik. Kalimatmu iku lho, ket mau podo ae. Kowe gimana rek? Ya wis salah sih wong atase wong arep kendate dikoreksi terus. Ya wis tak ralat. Kayak apa aku urip nang dunya iki nek gawe ngrepoti wong liya tok. Utangku akeh. Jon, lapo kono iki Jon? Pecel sih enak Jon. Jon, gak iso tak kendate. Jon, ojo Jon. Tolong ngomong ono keluargaku. Jon, ojo Jon. Dadah. Jon.
Le. Jon. Jon. Guys do mati, Jon. Gak mati, Bu. Ya apa sih? Ya apa mau isolasi ngono, Jon? Ya apa ngagone referensi kok. Kamu kate lapo sih? Setelah bukan lawang sih. Mati aja angel. Tapi kan ana cara mati sing cepet ayo. Gampang, bukan lawang sih. Ya wis. Apa sih kok iso pedih ngono? Aku gak kuat aku ngadepi teror-teror tagihan pinjol. Dulurku dikabari kabeh. Isin aku delok maratuwaku isin aku. Sedih curhat nang aku, Jon. Tapi aku butuh duit, Bu. Lah, iku no. Gak, aku gak iso ngewangi Jon iki, Don. Aku mati kan mau garai terus. Hei, Jon. Sopo iku, Lek? Mbok pikir mati bunuh diriku penak ta? Wong iki metu maneh. Iki Jon. Tutu iki. Iku. Sampai mati bunuh diri ta? Iya, aku iki mati mergo bunuh diri. Lek masalah utang-utangan iku, ya kudu ono solusine, Jon. Pinjol sing resmi karo legal iku sing terdaftar OJK. Sing wis pasti jelas hitungane dan gak bakal neror. Tapi lek pinjol terdaftar OJK, ya tetep kudu dibayar, Jon. Terus lek ono pinjol neror, laporno wae nang polisi. Ya mestine karo nggo bukti-buktine pisan. Soale iku iso diarani penghinaan utawa pencemaran nama baik. Iso dijerat pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sing wis diubah karo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik utawa ITE. Nah, terus setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, sanksi diatur nang di pasal 45B. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Jon, gak usah bingung kan. Gak salah aku berarti, emang ono pasale. Iya. Alhamdulillah. Terus awakmu rene mau arep nyapa aja? Kan jam ini guru ngadus. Oh. Ini di satu. Ya Allah, nanti niku jam yamene guru ngadus ku nunut adus, banyuku mati. Kudu dulu, Jon. Mosok mau kon bunuh diri, Jon, satu saya. Kak, iki dolen paling payu 200, susuke gawon. Apian genjar. Jon, Jon. Ambek iki ngono. Apik iki. Jan. Mas Fatan, mumpung gaung kita koperasi desa dan juga kelurahan Merah Putih ini masih besar, masih menjadi sebuah visi yang hebat, harapan yang hebat. Kalau boleh kita bicara 5 tahun ke depan, sebenarnya harapan Pemprov melalui koperasi itu seperti apa sih? Kalau harapan Pemprov dalam 5 tahun ke depan ya, ini kan seperti yang tertulis di Renstra kami, itu terkait di kontribusi sebenarnya, di kontribusi terhadap PDRB. Jadi 5 tahun ke depan di Renstra kami di tahun 2029 itu harapan kami di kontribusi sektor KUKM itu sebesar 60,23% dari total PDRB Jawa Timur. Itu. Nah, untuk mencapai ke sana seperti apa? Nah, itu yang kita melalui salah satunya KDKMP ini. Seperti itu. Jadi target besar seperti itu dan untuk saat ini masih di angka 59,55%. Artinya berarti memungkinkan untuk menuju ke 5 tahun itu? Ya, bismillah memungkinkan. Kita harus positif dulu. Harus optimis kita. Seperti itu. Apa yang ingin panjenengan juga mewakili Dinas Koperasi UKM memberikan pesan kepada masyarakat hadirnya koperasi? Jadi ini, kalau pesan kami kepada masyarakat, mari kita majukan daerah kita masing-masing, terutama yang di Koperasi Merah Putih, ya. Jadi saya mengajak teman-teman masyarakat itu supaya ikut memajukan potensi daerahnya melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, supaya tujuan dari Astacita yang pertama terkait kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan
dan juga pemerataan dan yang kedua terkait pemerataan ekonomi bisa tercapai. Mungkin seperti itu Mas kalau harapan kami. Amin. Baik. Jadi kita berkooperasi kalau bisa, karena kooperasi itu kan dari, oleh dan untuk anggota. Ya. Untuk anggota. Jadi kalau bisa teman-teman yang di kabupaten kota, masyarakat ini bergabung menjadi anggota koperasi seperti itu. Semakin besar semakin kuat. Semakin kuat. Ibaratnya seperti lidi itu kalau cuma satu nggak bisa buatnya loh. Bisa buatnya. Nah itu tadi. Dari Pak Eri Komala, mungkin saya melihat panjenengan dari sisi anak muda ini. Harapan untuk ke depan melalui hadirnya Perda, lalu juga ada koperasi di Jawa Timur, harapan panjenengan seperti apa? Iya. Jangan sampai koperasi ini jadi papanan tanpa manfaat. Ya, hanya gelombangnya saja besar, hanya karena ini adalah proyek nasional, tapi nggak ada manfaatnya. Jadi mari kita sama-sama, yang paling penting adalah mengawasi kinerja koperasi ini, mengawasi dalam tentu banyak hal ya, dari kepengurusan mungkin tadi ada pengawas dari dinas koperasi juga melakukan pengawasan, kami pun di DPRD juga melakukan fungsi pengawasan. Nah, pengawasan ini bicara dengan transparansi, jangan lupa. Ya, bagaimana sistem manajemennya, bagaimana ini, jangan sampai proyek ini yang sebenarnya adalah suatu proyek yang bagus menjadi satu objek korupsi yang baru. Ya, jangan sampai ini menjadi seperti itu. Jadi menurut saya pengawasan, transparansi dan sosialisasi tetap harus dijaga. Oke, baik Pak Eko. Terakhir Pak Agus, harapan mungkin sekaligus juga himbauan kepada kita semua, baik itu masyarakat, baik itu nanti yang melaksanakan operasional di dalam koperasi ataupun juga dari Pemprov sendiri. Harapan panjenengan seperti apa? Harapan saya koperasi ini menjadi salah satu solusi untuk problem mendasar kita, yaitu kemiskinan. Kemiskinan itu kan muncul karena dua faktor, satu karena SDM, yang kedua tentang lapangan kerja. Jadi harapan kita koperasi hadir ini mendampingi masyarakat, memberikan arahan, menyampaikan sebuah peluang, kemudian melatih dia menjadi SDM yang baik. Dari situlah akan muncul juga lapangan pekerjaan, akan muncul semangat untuk berwirausaha, karena juga ada sebuah keyakinan ketika seseorang berusaha didampingi, produknya laku di pasaran, dan harapan kita koperasi nanti bisa mengambil peran itu. Dan harapan saya kepada masyarakat, kita optimis ya menyambut terkait dengan program nasional ini, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih untuk menyongsong Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Amin. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan tadi harapan kita bisa bersinergi bersama, yang paling utama, dan juga peran aktif masyarakat ya Bapak-Bapak semuanya ya. Bahwa kembali lagi adanya semua perda dan juga adanya produk koperasi ini, kalau tidak masyarakat berperan dan juga menjadi motor penggeraknya, maka semua akan sia-sia. Baik, untuk itu masyarakat Jawa Timur, kita bersama-sama untuk bisa bersinergi bersama melalui apapun yang bisa kita lakukan untuk koperasi demi ekonomi kerakyatan yang nantinya maju, berkembang, dan juga sejahtera. Matur nuwun untuk Bapak Haji Agus Cahyono, SHI MHI, Wakil Ketua 2 Komisi ADPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih juga untuk Bapak Eri Komala, SHMH, anggota Komisi ADPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Matur nuwun juga untuk Bapak Fatan Syarif Purnama, SE STMAP, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat, sehat selalu, dan juga selamat bertugas kembali di masing-masing lini. Dan dulur, itu tadi perbincangan kita dalam podcast Rehpot ya. Mudah-mudahan menjadi salah satu angin segar untuk kita semangat dalam koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Jawa Timur. Sampai jumpa di Rehpot episode mendatang dengan pembahasan yang menarik. Saya Brian Syariwandri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.